Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini Kak Ferry akan berbagi materi terkait transformasi ya, materi kelas 9. Dan khusus di video kali ini kakak akan membahas tentang translasi ya. Mungkin materi ini materi baru di K13 ya, karena kalau di KTSP nih belum ada nih. Baik, kita lanjut. Apa sih itu translasi ya? Translasi itu artinya pergeseran. Translasi pada bangunan yang ditranslasikan, transformasi pada bangunan yang ditranslasikan tidak mengubah bentuknya dan ukurannya. Bangunan yang ditranslasikan hanya akan berubah posisinya. Contoh, X, Y, A, dan B merupakan bilangan real. Translasi A, X, Y, dan translasi titik A, X, Y, dan T ini artinya translasi ya, B, A, B. Menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sehingga diperoleh titik A aksen A X ditambah A dan Y ditambah B. Maksudnya gimana sih Kak? Nih maksudnya gini ya. Misalkan kakak gambar dulu sebentar. Nah misalkan gini ya. Misalkan ada titik berapa ya, kira-kira yang gampang dulu aja. Misalkan ada sebuah titik A ya, ada sebuah titik A, dia koordinatnya itu 2,1. Nah gitu. Terus akan ditranslasikan ya dengan titik translasi itu adalah misalkan 2,1 juga deh biar gampang ya. 2,1 atau biasanya nulisnya kayak gini sih ya. T translasinya adalah 21 gitu. Biasanya nulisnya gini. Jadi nanti A 2,1 ya kan ditranslasikan T 2,1 juga, hasilnya berapa A aksennya gitu. Nah ini kan sama aja kayak kalau kita gambar tuh kayak gini ya. Aduh gambarnya jelek, bentar kakak hapus dulu. Ini kan sama aja kayak gini ya, misalkan. Nah ini kan misalkan X, ini Y ya. Nah si A ini kan 2,1 ya. 2,1 berarti 2 itu misalkan di sini 1 2,1 berarti di sini. Berarti di sini ya. Nih, titik si A nih. Terus dia mau ditranslasikan ke koordinat 2,1. Dia ditranslasikan juga ke 2,1 atau ke yang lain juga bisa ya. Nah, cara gampangnya adalah kalian cukup menambahkan aja ya. Kalian cukup menambahkan aja. Jadi nanti dapat koordinat barunya itu adalah 2 ditambah 2 yang ini ya kan, koma 1 ditambah 1 yang ini. Jadi X ditambah A, Y ditambah B, sehingga dapat A aksen barunya adalah 4,2. Berarti 4,2 di mana? Misalnya di sini 3, 4, di sini tadi 2 ya. Ini 1, sini 2, sini 4. Berarti kalau 4,2 berarti di sini dapatnya.
Nah, A aksennya di sini. Nah, itulah yang disebut dengan translasi. Jadi rumus translasi itu adalah A, misalkan A, B ditranslasikan dengan titik misalkan ulangi deh, jangan itu kebalik. Kakak bikin rumusnya biar kalian paham maksudnya ya, biar kalian gak bingung. Jadi gini, misalkan A sama dengan X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka akan didapat A aksennya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Wah, terlalu mepet ya, nggak apa-apa deh. Sekali lagi kakak tulis nih di sini nih. A aksennya adalah X ditambah A, kakak ulangin biar tambah rapi. X, A, X ditambah A, Y ditambah B. Nah, ini rumusnya nih, rumus translasi. Udah gitu aja ya. Coba kita ngerjain soal yang lain ya. Kita ngerjain soal yang lain. Ada lagi. Bentar, kita ganti dulu. Misalkan kakak punya soal begini ya, misalkan ya. Sebuah titik ya, misalkan sebuah titik ya dengan koordinat misalkan Z ya, dengan koordinat Z itu ada di min 1,3. Nah, akan ditranslasikan atau T dengan koordinat min 1,4. Nah, maka B-nya gimana? Maka B-nya B aksen apa? Z aksennya adalah ya. Maka Z aksennya adalah tinggal kalian tambahkan aja min 1 3 tambah 4. Jadi Z aksennya adalah min 2,7. Gitu doang kak. Ya gitu doang. Gampang sih kalau transformasi translasi masih gampang lah. Seperti itu ya. Oke, kita coba lagi soal yang lain ya. Baik, soal berikutnya ini agak unik ya. Misalkan ada sebuah titik, bentar kakak bikin pulpennya dulu. Mana pulpennya nih? Benar di sini. Ya baik, selanjutnya kita coba ke soal yang agak variatif sedikit ya. Misalkan kita punya titik nih, ya. Kita punya titik berapa ya? A itu adalah min 3,1 ya. Lalu didilatasikan dengan min 2,3 ya kan. Nah, setelah itu ditranslasikan lagi dengan misalkan ditranslasikan lagi dengan min 3, min 4. Nah, kalau kayak gini gimana Kak?
Nah, kalau kayak gini, berarti di sini kita menyelesaikannya satu-satu. Contoh yang pertama dulu ya. Aksen yang pertama itu berarti kalian harus menjumlahkan min 3 dengan min 2. Nanti hasilnya berapa? Setelah itu 1 ditambah 3. Nanti hasilnya berapa? Maka aksennya adalah min 3, min 2 adalah min 5, 1 tambah 3 adalah 4. Nah, setelah itu, yang aksen pertama ini, kita translasikan lagi. Translasikan lagi dengan min 3,4. Maka, didapat aksen 2-nya berapa? Min 5, min 3, 4, min 4. Maka aksen 2-nya didapat min 3, min 5, min 3 adalah min 8. 4 kurangi 4 adalah 0. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Bisa dipahami ya. Jadi meskipun mau berapa kali didilatasi, tetap hasilnya kayak gini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, misalkan ada seperti ini. Sebuah A-aksen ya. Sebuah A-aksen hasil dari dilatasi translasi itu adalah aksennya itu misalkan 4,5 ya, 4,5. Sedangkan koordinat translasinya adalah misalkan T-nya itu min 2, min 4 lah, min 4 ya. Nah, pertanyaannya, berapa titik awal? Koordinat A sebenarnya. Jadi kayak gini ya modelnya. Ada A-aksen ya, A-aksen. Nah, ini hasil dari translasi translasi min 2, min 4. Jadi kalau digambarkan kayak gini. A-aksen itu titik-titik, titik-titik. Hasil ditranslasikan dari min 2, 4. Gitu kan. Sama dengan aksennya adalah 4,5. Nah, caranya gampang. Kalau yang tadi ditambah, kalau yang ini tinggal dikurang, ya. Berarti di sini A aksennya sama dengan yang A ini, yang 4 ini dikurangi 2. Dan yang Y-nya 5 ya. Maaf ini salah nulis. Hapus dulu. Nah, hapus koma ya, berarti 5 dikurangi 4 ya. Maka nanti akan didapat bukan A aksen ya ini ya, tapi A awal ya. A awalnya adalah 2,1 seperti itu. Ya jadi gitu ya adik-adik, gampang aja sih kalau misalkan dia yang ditanyanya itu A aksennya, berarti translasinya itu ditambah. Tapi kalau yang ditanya adalah A awalnya, berarti translasinya itu dikurang.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, baik. Adik-adik, kita masuk ke soal berikutnya. Kita ada sedikit soal cerita lah, ya, soal persamaan garis. Misalkan kayak gini. Bentar. Carilah, ya. Carilah persamaan garis, ya. Persamaan garis, ya. Persamaan garis dari hasil translasi 4,-5 dari garis 2x plus y sama dengan 4 gitu. Jadi kita akan mentranslasikan sebuah persamaan garis gitu ya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari, kan di sini ada x, ada y, sama kayak tadi ada a, ada b, berarti a aksen, berarti y juga y aksen. Kita cari y aksen, x aksennya. X aksennya berarti di sini adalah x yang ini nih ditambah 4. Nah, terus y aksennya adalah berarti y dikurangi 5. Tapi karena akan disubstitusikannya ke x bukan ke x aksen, maka kita rubah posisinya. X yang di depan, x aksennya yang di belakang. Dan tanda plus dari 4 itu berubah jadi minus 4. Lalu yang kedua, sama karena akan disubstitusikannya ke y, berarti y sama dengan ya y aksen plus 5 karena berubah dia. Terus cara yang kedua, kita substitusikan ke dalamnya. Berarti 2 dikali, nah yang kita masukkan adalah yang ini nih. X aksen dikurangi 4, ya kan? Ditambah Y aksen ditambah 5 sama dengan 4. Sampai sini paham ya? 2 dari mana Kak? 2 dari sini. X1 min 4 dari mana Kak? Substitusian dari yang ini. X1 ditambah 5 dari mana Kak? Disubstitusian dari yang Y. 4 dari mana Kak? 4 sama dengan 4. Nah, habis itu kita kalikan ya. Kita kalikan silang ya. Bukan kali silang, maksudnya kita kalikan supaya nggak bingung. Ini kita kali ke sini. 2 kali X1 adalah 2X1 ya. Lalu 2 dikali min 4 adalah min 8 ya. Lalu ditambah Y aksen ditambah 5 ya kan. Ini bukan apa-apa ya. Sama dengan 4. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kakak ganti lagi. Nah, di sini kan kita tinggal menjumlahkan sesuai sukunya. Di sini 2 X aksen cuman ada 1, berarti kita tulis 2 X aksen aja. Lalu ditambah Y aksen juga cuma ada 1, berarti kita tulis Y aksen saja gitu. Nah, sedangkan di sini yang ada suku berikutnya adalah nih min 8 dikurangi min 8 ditambah min 5 ya. Min 8 ditambah 5 sama dengan 4 ya. Maka di sini didapat adalah 2
X aksen ditambah Y aksen, ya kan? Nah, baru di sini pakai yang biru lagi. Min 8 ditambah 4 adalah berapa? Min 3 sama dengan 4. Ya. Ini masih belum selesai ya. Kita masih berlanjut. Karena belum sampai masih bisa diotak-atik lah istilahnya gitu. Berarti di sini kita tulis persamaan barunya adalah 2x ditambah y sama dengan, nah ini sama dengan ya 4-nya ini ya, maaf, 4 yang ini ya ditambah dengan 3. Kok ditambah 3 Kak? Iya, karena ini kan min 3 loncat sama dengan jadi 3. Maka didapat hasil persamaan barunya adalah 2x ditambah y sama dengan 7. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Oke, adik-adik, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, diputar lagi aja videonya. Terus-terusan juga nggak apa-apa, biar cepat dapat monetisasi. Ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Atau ke soal berikutnya ya.